Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari kawan. Kita sharing mengenai sustainability produk atau sertifikasi yang bersifat sustainability ya. Kalau kita bicara sustainability sangat luas, artinya bisa bicara nanti ke produknya, ke sistemnya, sertifikasinya, ataupun tentang isu globalnya. Tapi secara garis besar yang saya pahami di dalam dunia sertifikasi, sustainability itu mengikuti daripada produknya. Jadi kalau misalnya produknya di kategori eh, produk hutan, ya FSC, PFC sama SPLK. Kemudian untuk produknya yang sawit dan keturunannya ada RSPO, ISPO, dan ICC. Kemudian yang lainnya produk laut ya, atau mungkin apa ya, ocean ya, itu ada MSC dan ANS. Nah, krediti sosialnya itu ada Smeta Sedek, BSCI, Fair Trade. Sementara di cotton, produk cotton dan turunannya ada Textile Exchange dan Better Cotton dan lain sebagainya. Jadi sertifikasi ini sangat erat kaitannya dengan isu sustainability. Kenapa? Di dalam konteks skala industri, sustainability itu akan selalu dikaitkan dengan sebuah sertifikasi. Nah, sertifikasi yang khusus setiap produk itu memiliki sertifikasi sendiri-sendiri yang mengklaim dirinya sebagai sustainability sertifikasi. Jadi kita bicara lebih detailnya adalah sertifikasi apa aja di produk-produk yang ada di dunia ya yang saya ketahui. Yang pertama, produk kayu dan turunannya. Ini ada FSC seperti saya sampaikan di awal. FSC bisa dilihat di website ini. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di websitenya FSC Connect, ORG dan sebagainya. Di sini bicara semua sertifikasi mulai dari sertifikasi hutan dan sertifikasi untuk di pabriknya. Silakan dipelajari sendiri di websitenya, buka di websitenya di sini, maka semua informasi itu akan muncul. Jadi mulai dari dokumen standar dipakai, trademark, mencari sertifikat, mencari perusahaan bersertifikat dan sebagainya. Inilah standar-standar yang dipakai. Ya, ini untuk yang di FSC-nya silakan dicari sendiri standar apa yang Bapak Ibu akan pakai. Cukup banyak sekali standarnya. Namun sertifikatnya sama, yaitu sertifikatnya FSC. Sertifikat ini untuk produk hutan, kayu dan turunannya ya. Jadi meja, kursi, pintu, flooring, decking, kertas, pembungkus, packaging, terus sampai bahan recycle, kertas bekas maupun kayu-kayu bekas ini masuk ke sini bisa. Kemudian yang kedua di forestry ada PFC. Ini sama, ini websitenya di sini bisa dipelajari di websitenya PFC. Ini adalah skema yang kurang lebih mirip sama FSC, tetapi dia beda di PFC. Jadi bedanya apa sudah saya di video cek aja di video saya. Ini informasi cukup lengkap. Semua standar bisnisnya apapun di sini ada di sini. Ya, ini standar dan guideline ada di sini, terus informasi apapun ada di sini, semuanya ada di sini. Kemudian yang standar lokal untuk di kehutanan kayu keturunannya adalah di SPLK. Ini websitenya, silahkan dipelajari. Kalau mau dilihat-lihat, ini untuk Indonesia saya kira sudah familiar, terutama untuk yang pemain-pemain sertifikasi ya. 3 itu yang saya ketahui di forestry-nya. Kemudian untuk produk lainnya yang di kategori sawit dan keturunannya. Tadi ada RSPO,
Ini websitenya bisa Bapak Ibu lihat, skema voluntary yang kategori internasional. Ya, ini websitenya Ibu silakan pelajarin semuanya tentang sertifikasi RSPO. Kemudian ada yang lokal namanya ISPO. Silakan dipelajari di sini. Ini pun ada semua informasi lengkap tentang ISPO. Ini standar lokal Indonesia, hanya berlaku di Indonesia saja. Kemudian yang lain adalah ICC. Ini berlaku secara internasional, jadi voluntary juga ICC ini. Nah, 3 itu yang saya ketahui. Kalau mungkin Bapak Ibu ke mall dan sebagainya atau ke supermarket ada logo di pojok ini RSPO, berarti itu produk tersebut bersertifikat RSPO. Misalnya kalau minyak goreng itu bisa ada tuh logo-logo RSPO, artinya sudah tersertifikat RSPO. Itu yang sertifikasi yang berkorelasi dengan isu sustainability ya, sustainability produk lah. Kemudian di ikan ataupun laut ya, ini ada MSC, Marina Stewardship Council. Ini websitenya bisa Bapak Ibu sekalian pelajarin untuk produk-produk yang berhubungan sama mungkin laut dan ikan ya. Ini ada ASC juga sama, kalau lebih sama. Detailnya silahkan pelajari sendiri. Terus kemudian ada juga yang social compile atau social audit atau core labor audit atau bahasa ini tenaga kerja ya. Itu juga masuk ke wilayah kalau di dunia sertifikasi adalah sustainability juga tentang tenaga kerjanya, bagaimana mengatur tenaga kerjanya, upah, kontrak, overtime dan sebagainya. Ini ada SEDEC, Smeta SEDEC, orang kenalnya di Smeta SEDEC, tapi ini sama Smeta SEDEC. Websitenya silahkan dipelajari sendiri, semuanya ada di sini informasinya, Smeta SEDEC standarnya. Kemudian ada namanya BSC Ampori. Ini BSC Ampori. Ini sama-sama sosial audit ya, lebih lihat tenaga kerjanya. Kemudian ada juga fair trade ya. Kalau yang fair trade ini sangat jarang ya, setahu saya di Indonesia, karena untuk mendapatkannya cukup sulit sekali. Jadi fair trade ini tidak semua perusahaan bisa, butuh effort yang cukup tinggi. Sementara kalau di Semeta ini very mungkin nggak begitu banyak dibanding BSCI. Nah, ini sebenarnya tidak bicara sertifikasi kalau di Semeta Setik ini, hanya laporan audit yang menyatakan ABC-nya. Di dalam laporan itu sangat lengkap mulai perihal isu tenaga kerjanya. Jadi tidak menerbitkan sertifikat serial number kayak FSC atau PFC ya. Hanya sebuah laporan yang memotret ketenaga kerja sesuai dengan standar Semeta, Sedek atau BSCI, Ampuri yang saya tahu untuk skema sosial. Kemudian ada lagi kalau di ini cotton itu busa atau cotton ya, kalau bahasa Inggrisnya itu tekstil exchange, itu ada better cotton dan sebagainya. Ini untuk produk-produk yang cotton ya, kategori cotton dan sebagainya ya. Ini saya tidak begitu familiar, tapi ini sudah cukup ramai di Indonesia ya. Indonesia pun di luar negeri tentang standar ini ya. Ya, itu aja saya sharing-sharing tentang isu sustainability produk ya, dengan frame-nya adalah sertifikasi apa aja yang bisa dikatakan ataupun diklaim sebagai sustainability sertifikasi ya. Nah, ini beda sama ISO dan sebagainya. Kalau ISO itu lebih generik, umum, 9.000 tuh semua produk sama, 14.000 juga sama. Tapi kalau di skema sertifikat sustainability itu lebih spesifik. Jadi misalnya tadi untuk produk kayu turunannya ada FSC, PFC, silakan. Jadi lebih spesifik gitu.
produknya. Kemudian untuk produk sawit dan turunannya ada RSPO, ISPO, SEC. Jadi ini spesifik. Tapi kalau ISO 9000, 14000 itu lebih generik, umum. Semua bisa sertifikasi, baik mungkin kalau hutan juga bisa, pabrik apapun juga bisa, pabrik sawit bisa, pabrik itu juga bisa. Jadi lebih ke generik. Demikian juga dengan social audit, itu juga generik, semua lini pabrik itu bisa, pabrik furnitur, pabrik decking, pabrik mungkin minuman dan sebagainya itu bisa. Jadi Semeta sama PSCI atau sosial comply itu bisa semua pabrik, jadi tidak digantung produknya. Ini bedanya di skema sertifikasi ya. Mungkin itu aja sharing dari saya tentang sertifikasi di yang ada saya kenal. Itu aja, terima kasih.